Selanjutnya, fungsi-fungsi keanggotaan itu dia akan membentuk suatu kurva. Dari 0 sampai 1 ini, teman-teman, ini derajat keanggotaan, itu nanti kurvanya bisa macam-macam. Ada yang menggunakan kurva sifatnya sigmoid, yang berupa kurva S. Di mana di sini nanti ada suatu posisi di mana ada satu anggota yang beberapa yang memiliki nilai 0, ada yang memiliki nilai 1, dan banyak diantaranya yang memiliki nilai di antara 0 dengan 1. Sehingga di sini kurvanya tidak lurus ya teman-teman, tapi kurvanya berupa suatu elips ya, berupa kurva yang seperti ini. Dan nanti dia akan memiliki proses perhitungannya masing-masing. Nah, jika di titik A ini, posisi kita di titik A, maka kalau kita berada di titik A sampai 0, nah itu kita masuk pada derajat yang 0. Berarti kalau kita memiliki suatu objek yang dimana posisinya dia itu berada di X-nya itu sama dengan kurang dari A atau sama dengan A, maka dia punya derajat keanggotaannya 0. Nah, untuk yang A di antara untuk yang X di antara A dan B, nah itu dia akan dihitung derajat keanggotaannya menggunakan rumusnya. Contoh, kalau A-nya di sini adalah hitungan 10. Oke ya. Oke, kita bikin satu perhitungannya di sini. Kalau A-nya di sini contohnya dengan 10. Nah, si B ini adalah contohnya adalah usia 30 gitu. Dan si C ini contoh tadi adalah contohnya adalah usia 50. Nah, maka kalau penentuan dari haji set tersebut itu tadi contohnya untuk tua gitu ya. Nah, maka dia kalau 50 ke atas, dia itu pasti nilainya 1. Kenapa? Berarti udah pasti tua. Kalau dia lebih dari 50, ibaratnya kayak gitu. Terus kalau dia kurang dari 10, berarti dia tidak tua, ibaratnya seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita punya satu X yang posisinya kurang dari A atau 10 di sini, maka dia itu akan memiliki nilai derajat keanggotaannya 0, berarti bukan anggota dari tua, ibaratnya seperti itu. Tapi kalau seandainya kita punya X di sebelah sini, X-nya di antara, kita punya X di sini, X-nya di antara A dengan B, maka kita akan menggunakan proses perhitungannya. Jadi nanti, contoh kita akan hitung X-nya itu adalah contohnya 20. Kita masukkan aja 20 dikurangi 10, dapat 10 gitu kan ya, dikali 2 di 20. Terus ini 10 dikurangi 20 dikurangi 10 kita dapat 10. Terus ini si C-nya dikurangi A dapat berapa, nanti dikuadratkan dikali 2. Kalau kita mau menghitung yang berada di range antara B dengan C, contoh X di sini Y ya, ini titik Y, maka kalau Y dia akan menggunakan proses perhitungannya. Nanti nilai X-nya berapa, nilainya berapa, nanti dikuadratkan. Berarti ini menggunakan persamaan kuadrat teman-teman. Jadi nanti kita akan ketemu dengan C pangkat 2 dikurangi XC ditambah XA dikali C kuadrat dikurangi HC dikurangi XC ditambah HX. Nah, itu nanti berarti bakal ada perhitungannya menggunakan persamaan kuadrat. Teman-teman waktu di kalkulus ya mungkin ya udah ketemu dengan perhitungan seperti ini. Nah, terus selanjutnya ada yang menggunakan bentuk Pi. Nah, bentuk Pi itu di mana di sini teman-teman ada satu kekhasannya. Kalau kita mau menggunakan derajat keanggotaan yang bentuknya Pi, nah ini ada syaratnya, di mana hanya ada satu X yang memiliki nilai derajat yang 1. Jadi pada saat kita punya nilai X yang tersebar dari titik sini sampai titik sini, nilai X-nya di sini sampai sini, nah, yang punya nilai pasti pada set itu adalah hanya 1. Sehingga nanti di sana akan ada satu perbedaan antara titik sebelum posisi yang 1 ini dengan posisi yang sudahnya. Pi ini karena posisinya melengkung seperti ini, maka nilai-nilai di sekitaran XC di sini dia akan memiliki nilai yang mendekati 1. Jadi perbedaan antara si C dengan yang 10
sebelum C dan yang setelah C itu perbedaannya tidak terlalu tajam. Sehingga di sini kurvanya nanti berbentuk seperti kurva I seperti ini. Nah, sehingga di sini nanti kalau kita punya satu X yang berada di posisi di sini ya, posisi contoh X-nya anggap itu nilainya adalah nilai 30, maka kalau kita punya X di posisi 0 contohnya sampai 30, maka kita akan melakukan perhitungan derajat keanggotaannya menggunakan rumus ini. Nah, tapi kalau kita punya X yang di antara atau setelah C lebih besar daripada C, di sebelah sini beratnya X-nya, maka kita menggunakan rumus yang ini. Nanti kita tentukan C-nya itu berapa, X-nya berapa, B per B-nya di sini, C min B-nya berapa, C min B dibagi 2 berapa, nanti tinggal kita hitung-hitung saja. Ya, jadi nanti kita tentukan C-nya di sini berapa, B-nya kita tentukan. Terus ada lagi adalah fungsi yang segitiga. Fungsi yang segitiga itu sama dengan fungsi yang pi, di mana di sini syaratnya ada satu nilai X yang memiliki derajat keanggotaan 1. Tapi perbedaannya, nilai-nilai di sekitaran puncak tersebut itu menurun cukup tajam, menjauhi 1. Kalau tadi mah dia berupa kurva, kalau ini dia sangat tajam sekali tuh penurunannya. Sehingga pada saat di sini titik puncak yang dia satu-satunya memiliki derajat 1, maka untuk sisa yang lainnya dia akan menurun lebih tajam. Nah, sehingga kalau posisinya di sini dan di sini itu dia akan memiliki nilai 0. Ya. Nah, kalau di antara A dengan B posisinya, nah, dia nanti akan punya derajat keanggotaannya. Sehingga kita hitung menggunakan rumusnya. Nah, kalau dia punya di posisi di sebelah sini, nanti kita tinggal hitung menggunakan rumusnya. Nanti lebih jelasnya contohnya di belakang. Nah, ini adalah yang paling populer, yang paling banyak digunakan adalah bentuk yang fungsi trapesium. Nah, kalau fungsi trapesium ini dia banyak digunakan, kenapa? Karena untuk X yang memiliki derajat keanggotaan satunya jumlahnya banyak, lebih dari 1, maka orang-orang akan menggunakan bentuk fungsi derajat keanggotaannya menggunakan fungsi trapesium. Jadi di sini nanti ada berapa nilai yang bisa masuk ke dalam yang memiliki nilai satunya. Lalu nanti kita tinggal hitung dia menggunakan rumus yang berada di sebelah. Contoh. Ini adalah nilai contohnya A-nya adalah 10, B-nya adalah contohnya 30, si C-nya ini adalah contohnya 40, dan si D-nya ini adalah 60. Nah, kalau kita punya nilai X-nya di sini, itu contohnya di sini punya nilai 5, nah, karena 5 itu kurang dari A, ya, 5 kurang dari A, maka dia memiliki derajat 0. Maka si 5 ini dia punya mu-nya itu adalah 0. Sekarang gimana kalau kita punya nilai, contohnya di sini kita punya nilai 20. Nah, si X-nya ini kita punya 20. Berarti di sini kita punya nilai di mana si X itu di antara A dengan B, maka kita menggunakan rumusnya ini. Tinggal kita lakukan 20 dikurangi A, A-nya 10, berarti dapat 10 dibagi 30 dikurangi A. Berarti di sini 30 dikurangi 20 dapat 10, berarti 10 per 10. 10 dibagi per 10, berarti kita dapat 1. Oh, berarti dia sudah mau mendekati 1. Nah, kalau dia posisinya di antara B dengan C, dia dapat posisi 1. Sedangkan kalau seandainya dia berada di posisi yang sebelah sini, berarti nanti tinggal kita lakukan proses perhitungannya. Nah, jadi nanti gunanya dari si kurva ini adalah untuk membantu kita dalam menentukan derajat keanggotaan. Apakah mau menggunakan fungsi yang tadi, yang segitiga, yang pi, yang sigmoid, ataupun yang paling banyak populer digunakan adalah fungsi yang trapesium.